Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pembahasan mengenai metode-metode pembelajaran fikih. Nah, metode pembelajaran fikih adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran fikih kepada peserta didik dengan menggunakan berbagai cara, sehingga tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, dalam mengajar fikih ini ada berbagai metode yang bisa guru terapkan. Yang pertama itu metode interaktif dialog atau tanya jawab. Nah, metode ini dapat diartikan sebagai suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran, di mana guru bertanya sedangkan murid menjawab tentang bahan materi yang diperolehnya. Begitupun sebaliknya. Nah, metode ini cocok diterapkan pada materi fikih yang berkaitan dengan prinsip ibadah, seperti misalnya hikmah puasa, hikmah sholat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Nah, pada metode ini guru memperagakan secara langsung kepada siswa tentang suatu proses dan disertai dengan keterangan-keterangan sehingga siswa bisa lebih memahaminya. Nah, pada pembelajaran fikih, metode ini cocok untuk diterapkan pada pelajaran yang berkaitan dengan praktek, yang ada prakteknya, seperti misalnya praktek tata cara wudhu, praktek tata cara sholat, tata cara menyolatkan jenazah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Nah, diskusi ini berbeda dengan yang namanya berdebat ya, karena diskusi selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat dan akhirnya diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh anggota dalam kelompok. Yang keempat yaitu metode jigsaw learning. Nah, metode jigsaw learning ini adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa memiliki dominan yang besar dibandingkan dengan guru dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan dari jigsaw ini adalah untuk mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan serta mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila belajar atau mempelajari materi secara sendirian atau individu, misalnya saja dalam materi zakat. Yang terakhir yaitu metode karya wisata. Nah, pada metode ini guru membawa siswa atau mengajak siswa secara langsung untuk mengamati suatu objek yang akan dipelajari atau dibahas. Metode ini cocok untuk mengajarkan materi fikih berbentuk prosedur atau tata cara ibadah yang membutuhkan peralatan dan tempat tertentu seperti haji dan umroh. Pokok bahasan yang kedua yaitu metode-metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Metode pembelajaran Al-Quran Hadis adalah cara yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran Hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada dalam kedua pedoman tersebut. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini ada berbagai metode yang bisa diterapkan seperti metode Baghdadi. Metode Baghdadi ini menekankan pada ejaan huruf per huruf dan kemudian mengajarkan tentang harokat, setelah itu mengajarkan tentang tahyid, tajwid, tanda mati, sampai pada membaca Al-Quran atau hadis. Dan pada akhirnya murid-murid dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan dapat memahami isi hadis.
Dengan kata lain, metode ini adalah suatu metode yang mengarahkan kepada sistem hafalan, sebab si anak dituntut untuk mengenal sepenuhnya dari dasar sampai dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu metode Iqra. Metode ini menekan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana sampai ke tahap demi tahap sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Selanjutnya yaitu metode ceramah. Nah, pada metode ceramah ini guru secara langsung menyampaikan dan menjelaskan kepada siswa tentang materi terkait yang akan dibahas secara lisan. Selanjutnya metode tanya jawab dan diskusi. Tanya jawab yaitu di mana guru atau siswa mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh guru atau siswa terkait materi yang telah dibahas. Diskusi. Diskusi adalah cara atau sikap mengemukakan pendapat dalam musyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan atau kepuasan bersama, yaitu mufakat. Metode lain yang digunakan dalam pembelajaran hadis ini bisa dengan memberikan tugas, memberikan latihan, dan belajar kelompok antara siswa. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang metode pembelajaran akidah akhlak. Metode pembelajaran akidah akhlak adalah cara yang digunakan guru dan secara terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan keteladanan. Dalam hal ini, ada berbagai metode yang digunakan seperti bercerita, ceramah, tanya jawab, demonstrasi, mujahadah dan riyadhah, dan metode teladan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode-metode sejarah kebudayaan Islam. Nah, metode sejarah kebudayaan Islam merupakan cara yang sistematis digunakan oleh guru dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ada berbagai macam metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode timeline atau garis waktu, metode konsep map, metode role playing, dan metode storyboard telling. Pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Metode pembelajaran bahasa Arab adalah cara sistematis dan terencana yang diterapkan guru dalam proses belajar mengajar bahasa Arab kepada peserta didik supaya siswa dapat mempelajari sesuatu dengan efektif dan efisien. Dalam pembelajaran bahasa Arab ini ada berbagai macam metode yang bisa digunakan oleh guru. Dan terjemah, metode langsung atau mubasyarah, metode silent way atau guru diam, community language learning atau belajar bahasa berkelompok, total psycho response, metode mimem atau mimicry memorization method, metode audiolingwal atau sami'iyah syafahiyah,
pendekatan komunikatif atau madhal itshali, dan metode elektrik atau tariqah al-intiqaiyah.